Baik, selamat sore, Saudara Prabianto Muktiwibowo. Selamat Anda sudah sampai pada tahap yang penting ini, yaitu tahap terakhir wawancara. Baik, saya akan memulai proses wawancara ini. Jadi saya melihat juga kurikulum vitae Anda banyak sekali bergelut di bidang ya sumber daya alam, konflik-konflik sumber daya alam, kemudian juga ini. Nah, kita lihat sekarang ini dan dari catatan kami bahwa juga semakin meningkat ini kasus-kasus konflik agraria, kasus-kasus sumber daya alam ini. Nah, bagaimana Anda melihat kasus konflik agraria atau konflik sumber daya alam ini? Bisa nggak terselesaikan atau banyak sekali yang nggak terselesaikan sebetulnya selama ini? Belasan tahun Anda bergerak di bidang itu gitu ya. Bisa nggak Anda berikan gambaran gitu? Apa yang udah selesai dan apa yang belum selesai dan ke depan kayaknya akan semakin banyak kasus-kasus semacam ini. Silakan, mungkin Anda bisa mulai jawab di situ. Baik, terima kasih Bapak Iksan Malik. Bapak-bapak, ibu-ibu, panitia seleksi calon anggota Komnas HAM yang saya hormati. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada saya untuk bisa langsung berhadapan dengan 5 panitia seleksi secara lengkap nih. Baru kali ini saya melihat Bapak Ibu lengkap kelima-limanya, mohon maaf. Berkaitan dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Bapak Iksan Malik mengenai konflik agraria dan kecenderungannya dan perspektif saya apakah ini nanti bisa terselesaikan atau tidak. Kami sedikit flashback ke belakang, Pak, kalau berkaitan dengan masalah agraria atau tenurial atau pertanahan secara keseluruhan. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Pokok Agraria, Pak, tahun 60, dan setelahnya pada saat kita membuka, artinya pemerintah membuka peluang untuk investasi dengan UU PMA tahun 69, kemudian juga dibuka kesempatan investasi di sektor kehutanan dengan Undang-Undang Pokok Kehutanan tahun 69. Nah, ini nampaknya sejak saat itu pemerintah memang boleh dikatakan tidak secara serius melaksanakan amanat UU-PA yang lebih banyak dalam kaitan ini adalah memberikan karpet merah untuk datangnya investasi, baik asing maupun pemodal nasional. Dalam hal ini tentunya kalau kita lihat dimulai dengan pemberian konsesi hutan, kawasan hutan. Nah, kalau kami lihat Bapak dari perkembangan tahun 69 sampai dengan katakanlah sebelum atau setelah Orde Baru katakanlah, memang pemerintah dalam hal ini saya menilai meskipun saya anggota dari pemerintah, tapi saya bisa berpendapat bahwa masalah pertanahan di Indonesia ini tidak secara serius diselesaikan dengan baik, sehingga timbullah sangkut marut bagaimana tumpang tindih dan bagaimana ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia yang sering kita dengar misalnya petani kita rata-rata memiliki tanah 0,25 hektar yang notabene sangat-sangat tidak ekonomis untuk diusahakan sebagai pelaku usaha pertanian. Di sisi lain ada segelintir pengusaha yang bisa menguasai katakanlah lebih dari 1 juta hektar atau bahkan sampai 3 juta hektar melalui konsesi-konsesi yang mereka dapatkan. Ini dari sisi perspektif ketimpangan kepemilikan. Di samping juga ada perspektif dalam artian pemaksaan atau penggusuran untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum. Yang dalam hal ini kalau kita lihat, apalagi sekarang pada era-era setelah katakanlah 2 periode pemerintahan
yang saat ini dengan mengedepankan pembangunan infrastruktur menjadi katakanlah prioritas nasional, banyak sekali permasalahan-permasalahan tenurial atau agraria tadi yang tidak terselesaikan, tapi semakin berkembang. Kita lihat dulu ada posisi yang timpang ya. Baik. Jadi kita batasi dulu tadi. Baik. Jadi ada investor dengan konsesi yang sedemikian. Kemudian juga ada masyarakat, ada rakyat yang juga terbatas sekali, dan juga ada pemerintah sebagai regulator katakanlah ya. Nah, dalam posisi sebagai Komnas HAM, bagaimana sebetulnya Anda menjembatani ketimpangan ini kira-kira? Apa yang harus dilakukan atau terobosan yang dilakukan, karena inilah kenyataannya gitu ya. Ketimpangan itu. Jadi semua berpihak hanya pada investor. Semua, dan pemerintah pun cenderung juga hanya memberi katakanlah pada investor. Masyarakat tertinggal selama ini. Bagaimana dalam posisi Anda sebagai Komnas HAM? Terima kasih. Jadi memang ada tindakan korektif yang sudah dilakukan selama ini oleh pemerintah dengan melahirkan misalnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 mengenai reforma agraria. Dan sebelumnya ini juga ada Peraturan Presiden, maksud saya Peraturan Presiden Nomor 88 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Ini semua memang tindakan korektif dari pemerintah untuk bisa memperbaiki ketimpangan kepemilikan tanah tadi. Nah, namun demikian Bapak sekalian, karena kecenderungan masalah konflik reforma agraria ini yang saya katakan tadi, kecepatannya katakanlah melampaui dari jumlah penyelesaian atau jumlah konflik yang bisa diselesaikan, sehingga kalau saya melihat catatan yang ada di kantor staf presiden misalnya, itu saat ini tidak kurang dari 1.500 konflik yang diadukan oleh masyarakat yang diterima oleh kantor staf presiden, ya, yang ditujukan kepada Bapak Presiden tentunya, tapi lewat kantor staf presiden. Nah, ini tentunya kalau kami melihat memang diperlukan satu terobosan, Bapak sekalian. Jadi kalau kita hanya mengandalkan instrumen peraturan presiden yang ada saat ini, nampaknya memang tidak akan bisa menyelesaikan. Satu-satunya terobosan yang ingin kami harapkan nanti seandainya kami masuk sebagai anggota Komnas HAM adalah mendorong pemerintah dalam hal ini untuk membentuk satu badan khusus mengenai reforma agraria, yang badan ini harus di bawah langsung presiden atau yang dipimpin, mohon maaf, yang langsung dipimpin oleh presiden, meskipun nanti ketua harian atau pelaksana hariannya bisa ditunjuk kepala staf presiden misalnya atau menteri terkait lainnya. Tetapi maksud saya ini harus menjadi in the top agenda of Presiden Indonesia. Tidak bisa kalau misalnya sekarang hanya diserahkan sesuai dengan Perpres 86 misalnya saat ini adalah hanya diserahkan kepada tim percepatan atau tim pelaksana nasional reforma agraria yang notabene adalah dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan anggota para menteri sektor terkait. Nah, nampaknya berbagai permasalahan ini tidak bisa diselesaikan di tingkat koordinasi para menteri, Pak. Tapi memang harus ada keputusan langsung political will dari Presiden. Saya sambung lagi ya. Jadi Anda juga di paper Anda tulis bahwa Komnas HAM sebenarnya lebih jadi semacam pemadam kebakaran, kira-kira begitu ya. Atau juga kita lihat selama ini upaya penyelesaian itu. Nah, bagaimana sebetulnya supaya jangan jadi pemadam kebakaran terus, karena kebakarannya udah meluas sedemikian rupa gitu. Jadi bagaimana terobosan apa sebetulnya menurut Anda yang bisa paling tidak dalam jangka menengah ya. Kalau jangka pendek tadi kan sudah ada peraturan presiden dan yang lain. Tapi dalam jangka menengah dan mudah-mudahan jadi jangka panjang untuk penyelesaian konflik-konflik agraria ini. Baik, kembali ke posisi sebagai anggota Komnas HAM, kami akan mendorong pelaksanaan dari UN Guiding Principle on Business and Human Rights, Pak. Di mana kalau kita tahu bahwa konflik agraria selama ini tidak terlepas dari permasalahan antara masyarakat dengan korporasi. Dan di sana ada tanggung jawab dari korporasi
tentunya untuk respect, untuk menghormati dan juga untuk menyediakan pemulihan atau remedial action untuk korban-korban yang dalam hal ini merasa dirugikan dengan keberadaan korporasi yang ya tentunya berkaitan dengan masalah tanah atau lahan yang diambil alih oleh perusahaan dari masyarakat. Nah, kembali lagi tadi Pak, kami akan terus mendorong, mengupayakan bagaimana agar UNGPs on Business and Human Rights atau BHR ini bisa diimplementasikan. Dan tentunya pengalaman saya selama kurang lebih 3 atau 4 tahun menjadi National Focal Point untuk Indonesian BHR, kami punya pengalaman dalam hal ini bagaimana mendorong sektor swasta untuk ikut bertanggung jawab di dalam menghormati dan sekaligus menyediakan akses pemulihan bagi korban. Dan tentunya ya dalam hal ini di samping instrumen hukum yang ada, seperti misalnya kalau kita bicara masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ada Undang-Undang Nomor 2 misalnya yang bisa kita gunakan, ataupun juga tadi yang saya sebutkan di tingkat peraturan presiden. Tetapi yang kembali lagi Bapak, tentunya kami nanti akan lebih katakanlah mendorong korporasi dalam hal ini untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya di dalam katakanlah mencegah terjadinya konflik tenurial atau konflik agraria. Salah satu prinsip yang selama ini mungkin terlupakan dan jarang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baik itu sektor kebun, tambang, kehutanan ataupun sektor yang berbasis natural resource lainnya adalah mengenai inform prior consent atau IPPF. Ini yang seringkali ditinggalkan sehingga kegiatan investasi mereka dalam perjalanannya banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan banyak menimbulkan penolakan-penolakan dari masyarakat karena memang masyarakat dari awal tidak diberitahu atau tidak dilibatkan di dalam perencanaannya. Demikian barangkali Bapak. Terima kasih. Kalau dari pengamatan Anda, ada nggak sukses story dari program remedi atau juga yang Anda jelaskan dari perusahaan yang katakanlah selama ini menguasai tanah sedemikian rupa? Ada nggak sukses story untuk remedi semacam itu menurut Anda? Baik, terima kasih Bapak. Jadi dari pengalaman kami selaku National Focal Point dan juga interaksi kami dengan beberapa korporasi, kami melihat ada beberapa yang bisa dikatakan sebagai success story. Misalnya ambil contoh adalah perusahaan, salah satu perusahaan, saya nggak sebut namanya, tapi dia bergerak di bidang hutan tanaman industri yang ada di salah satu provinsi di Sumatera. Dia bisa bagaimana memberikan katakanlah akses pengelolaan bersama terhadap sebagian areal HTI. Nah dalam kaitan ini masyarakat sekitar itu diberikan akses katakanlah dengan pola kemitraan, mereka memang diberikan bantuan bibit, diberikan bantuan jaminan hidup juga selama mereka melakukan penanaman, dan mereka artinya perusahaan juga menyediakan akses kesehatan, akses pendidikan, sehingga secara keseluruhan kami melihat memang ada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar sebelum dan setelah adanya perusahaan hutan tanaman industri ini Pak. Itu satu contoh. Contoh lain barangkali kalau diizinkan, misalnya ada perusahaan investasi asing dalam ini dari negara tetangga Australia yang bergerak di bidang pertambangan dan mereka juga kami menilai cukup baik di dalam mengelola meskipun boleh dikatakan saya menilainya melalui CSR mereka, tetapi di overall kalau saya lihat maksud tujuannya dan dampak yang diberikan kepada masyarakat ini kurang lebih juga hampir sama dengan prinsip-prinsip remedial karena memang tadinya masyarakat bisa memiliki katakanlah opportunity cost untuk mengelola lahannya, tetapi dengan kehadiran investasi tambang ini mereka tidak bisa ya, artinya kehilangan kesempatan untuk lahannya, usaha lahannya, tetapi ada opportunity lain yang disediakan oleh investor. Dan nampaknya memang kalau kami nilai cukup seimbang,
Sehingga pada intinya di situ terjadi katakanlah win-win solution. Boleh dikatakan demikian, Pak. Baik, ini ada sedikit ya, Pansel juga menerima satu laporan sebetulnya yang berkaitan juga dengan ini Anda waktu di Kemenko Perekonomian ya. Anda juga akan mengurusi HGU dan non HGU waktu itu untuk sawit ya. Ada laporan juga bahwa Anda sebetulnya lebih katakanlah juga melakukan pembiaran sebetulnya terhadap hal ini. Ini ada laporan yang masuk kepada kami. Apa tanggapan Anda soal ini? Iya, di sini dikaitkan permasalahan sawit, lahan, permasalahan hak atas kesejahteraan terkait dengan pemilikan lahan dan konflik agraria. Jadi selama berkarir di Menko Perekonomian justru tidak banyak yang diperbuat. Ini kira-kira itu catatan dan laporan yang masuk pada kami. Mungkin Anda bisa menjelaskan hal ini. Gimana? Baik, terima kasih Pak. Yang pertama ingin kami sampaikan dalam hal ini posisi saya di Kemenko Perekonomian adalah sebagai aparatur sipil negara yang terikat dengan katakanlah aturan dan kode etik. Dan tentunya kegiatan yang bisa kami lakukan adalah dalam memberikan pandangan, pendapat maupun juga intervensi kebijakan. Kami bukan advokasi kegiatannya, tetapi kami lebih banyak di dalam merencanakan dan mengendalikan atau mengawal pelaksanaan dari sebuah kebijakan. Nah, berkaitan dengan ini Bapak, kami mendapatkan kesempatan pada waktu itu untuk merumuskan sebuah kebijakan yang kemudian disebut dengan lahirnya Inpres nomor 8 tahun 2018 mengenai moratorium sawit singkatnya. Ya, judul lengkapnya adalah penundaan perizinan baru dan evaluasi dari peningkatan produktivitas perkebunan sawit. Kurang lebihnya demikian, tetapi di dunia media massa menurut saya sering disingkat menjadi Inpres sawit. Nah, di situ sebenarnya peran saya, kalau saya katakanlah boleh menilai sendiri, saya berhasil untuk mengkonsolidasikan data-data perkebunan sawit yang selama ini tidak pernah terkonsolidasi, tidak pernah tersedia. Ambil contoh, kalau Bapak Ibu tanyakan data berapa luas kebun sawit di Provinsi A atau di Kabupaten A, kepala dinas yang bersangkutan tidak akan pernah bisa menjawab. Begitu juga kalau kita tarik misalnya ke Dirjen Perkebunan, juga tidak pernah akan bisa menjawab berapa sebenarnya luasnya. Dan apalagi kalau saya minta misalnya data spasialnya, di mana sebenarnya posisinya, batas-batasnya. Ini tidak pernah, dan ini yang menimbulkan selama ini tumpang tindih dan juga sengketa masalah sawit dengan sektor lainnya. Nah, keberhasilan kami Bapak Ibu sekalian, kami bekerjasama dengan beberapa civil society, saya sebut misalnya ada Auriga misalnya, ada juga teman-teman dari Kehati dan seterusnya, yang mereka memang mempunyai kapasitas untuk kerja langsung di lapangan dan memang memiliki kapasitas untuk melakukan advokasi. Nah, dengan network yang kami miliki dan dengan kapasitas leadership yang saya miliki, kami bisa mengajak mereka bekerja sama dan akhirnya kami bisa mengidentifikasi dan mengkonsolidasikan data perkebunan sawit di Indonesia seluas 16,3 juta hektar. Dan data ini secara resmi kemudian diadopsi dan disepakati oleh menteri-menteri terkait, dan pada tahun 2017 itu ditetapkan menjadi sebuah data nasional oleh Menteri Pertanian. Jadi itu yang saya rasa achievement yang boleh dibilang cukup katakanlah tadinya kami agak pesimis, tapi dengan kerjasama dengan semua pihak yang terkait kami berhasil menetapkan data, dan tentunya Menteri Pertanian selaku wali data akan melakukan update dan validasi data berikutnya karena sebagai wali data. Nah, selain itu Bapak sekalian, dalam kaitan dengan perkebunan sawit, apa yang kami juga lakukan, kami berhasil mendorong terbitnya Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2018 mengenai Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO, sebuah standar nasional untuk pengelolaan
perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Ini menjawab dari katakanlah kebutuhan baik domestik maupun internasional. Oke, saya kira paling tidak Anda sudah menjelaskan ya, karena ini memang ada laporan yang masuk pada Pansel gitu untuk melakukan klarifikasi juga tentang hal ini. Saya kira terima kasih untuk klarifikasinya. Saya kembalikan pada. Ya, terima kasih. Kami bergilir bertanya, sekarang giliran saya. Terima kasih, ini banyak data sudah dirujuk terkait dengan kasus-kasus konflik tanah agraria, juga berbagai macam kerangka kebijakan ataupun guiding principles yang sudah disediakan, baik yang di international guiding UN guiding principles, ada RAN ya tahun 2017 tadi disebut Business dan HAM, gugus kerja di level eksekutif dan tim percepatan penyelesaian konflik. Komnas HAM sendiri sudah membuat standar, tapi dengan walaupun sudah semua itu masih tetap dibutuhkan sebuah mekanisme presidensial ya, karena tampaknya itu tidak cukup. Nah, pertanyaan saya, apakah cukup mekanisme presiden saja gitu? Bagaimana dengan dimensi, karena tampaknya ini banyak bottleneck ya, banyak kendala di tingkat nasional. Apakah mungkin perlu juga kita jajaki dimensi internasionalnya untuk dalam rangka memperkuat mekanisme atau memungkinkan terobosan. Nah, dalam rangka itu saya ingin mendapatkan informasi dari Pak Prabianto tentang apa yang diketahui tentang mekanisme-mekanisme yang tersedia di tingkat internasional, khususnya di institusi-institusi HAM internasional. Selain UN Guiding Principles, misalnya di special procedures dari Dewan HAM, mungkin ada sesuatu yang ada working group tentang business and human rights. Itu kira-kira dalam bayangan Pak Prabianto itu memainkan peran apa dan relevansinya untuk upaya kita di tingkat nasional seperti apa. Kedua, untuk soal internasional, apa pandangan Pak Prabianto tentang perdebatan atau upaya yang sedang terjadi yang mendorong supaya UN Guiding Principles dikembangkan lebih lanjut menjadi konvensi yang legally binding, dengan catatan bahwa di dalam UN Guiding Principles itu ada gap terkait dengan prinsip extraterritorial obligations of state. Saya ingin mendapatkan pandangan Pak Prabianto tentang hal-hal internasional ini dan bagaimana sejauh mana dia relevan atau bisa dimanfaatkan untuk memunculkan terobosan-terobosan tingkat nasional. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kamala Chandragirana, atau saya singkat Bu Nana, mohon izin. Karena lebih akrab kayaknya kalau dengan nyebut Bu Nana. Baik Ibu, kalau kita lihat di tataran internasional, di Global Forum, selain UN Guiding Principle on Business and Human Rights, kita lihat juga ada OECD Guidelines. OECD Guidelines ini memang sebenarnya adalah khusus untuk anggota-anggota OECD, tetapi juga bisa diterapkan di negara-negara non-OECD, dan OECD sendiri mengundang sebenarnya beberapa champion dari beberapa negara untuk bisa ikut terlibat di dalam penerapan OECD Guidelines on Responsible Business. Selain OECD yang merupakan standar internasional sebenarnya di luar UN, di UN sendiri kami berkesempatan beberapa kali mewakili atau memimpin delegasi Indonesia untuk hadir dalam UN Forum on Business and Human Rights di Jenewa, yang penyelenggaranya adalah setiap tahun, dan di mana di sana kita bertemu tidak hanya dengan delegasi sektor pemerintah, tapi kita juga berkesempatan berdiskusi dan
katakanlah saling sharing informasi dan saling sharing experiences dalam pelaksanaan BHR dengan katakanlah non-state actors, baik CSO maupun dari lembaga-lembaga lain seperti akademia maupun dari perusahaan perusahaan sendiri. Artinya maksud saya private sektornya yang ikut hadir. Nah, selain UN Forum on Business and Human Rights, Ibu, di tingkat Asia kami pun juga beberapa kali hadir di Bangkok misalnya untuk tingkat regionalnya. Meskipun ini masih di bawah kerangka UN, tetapi skopnya adalah di tingkat regional Asia Business Business and Human Rights maksud saya, mohon maaf. Dan di Asia Selatan ini juga telah katakanlah aktif sebuah forum Asia Selatan untuk bisnis dan HAM ini yang katakanlah motori oleh negara India dan anggotanya adalah negara-negara Asia Selatan. Nah, ini adalah beberapa forum di bawah PBB dan tadi yang saya katakan lembaga internasional atau multilateral OECD, tapi juga ada satu forum lagi, ada platform lagi yang sebenarnya ini tingkatnya adalah tingkat global juga, UN juga, yang diinisiasi oleh mantan Ketua PBB waktu Bapak Kofi Annan, yaitu adanya Global Compact Network. Ini adalah satu gerakan yang cukup besar dan mendunia. Di Indonesia sendiri kami juga ikut sering berinteraksi dengan Forum Indonesian Global Compact Network atau IGCN. Dan IGCN secara aktif, terutama dalam masa-masa pandemi kemarin, bagaimana mereka bisa katakanlah menjembatani ataupun juga ikut merumuskan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi dampak pandemi terhadap tenaga kerja, terhadap wanita, terhadap anak, dan lain-lainnya. Kami ikut terlibat dalam diskusi-diskusinya dengan IGCN ini. Ini barangkali beberapa perspektif internasional, Ibu, dan mengenai perdebatan atau katakanlah diskusi mengenai kemungkinannya untuk mencapai sebuah legally binding untuk UNGPs tadi. Dari katakanlah pertemuan terakhir yang pernah kami hadiri memang masih terdapat perbedaan pandangan, ya terutama dari negara-negara maju sendiri sebenarnya atau negara-negara industri sendiri yang sebenarnya mereka berani bicara tapi tidak berani melaksanakannya karena memang mereka menyadari konsekuensi-konsekuensi yang akan ditimbulkan apabila ini menjadi instrumen perjanjian internasional, menjadi legally binding. Jadi kembali lagi, kalau dari kelompok CSO dan negara-negara berkembang, pada prinsipnya adalah mendukung adanya sebuah instrumen yang mengikat atau legally binding. Tapi dalam diskusi-diskusi yang kami ikuti, ada beberapa negara-negara maju, termasuk juga misalnya China, Australia, termasuk India, Brazil, misalnya mereka masih katakanlah belum berani untuk menyatakan mendukung adanya legally binding instrumen ini. Ini barangkali Bu yang saya ketahui mengenai diskusi berkaitan dengan UNGPs, tapi dalam perkembangan terakhir tentunya ada dinamika baru yang saya terus terang belum mendapatkan update-nya. Terima kasih. Mungkin 1 menit 18 detik terakhir, relevansinya untuk Indonesia untuk memungkinkan adanya terobosan karena tadi kan semua bicaranya adalah kendala terlalu banyak ya. Kira-kira apa dari yang internasional ini relevansinya atau prakteknya bisa membukakan terobosan seperti apa di tingkat nasional? Baik, salah satu terobosan yang kalau kami boleh sampaikan di sini adalah kebijakan dari OJK, Bu, Otoritas Jasa Keuangan, yang telah mensyaratkan untuk korporasi dalam hal ini adalah melaporkan mengenai green financing-nya, artinya pendanaan yang bisa di tagline dengan arah ke sektor green. Artinya di samping green di situ juga ada perspektif human rights-nya, ya tidak hanya sekedar lingkungan, bagaimana mereka katakanlah mengelola lingkungannya, tapi mereka juga
diwajibkan ada bagian dari dana yang dikelola oleh sebuah perusahaan yang harus dilaporkan ke OJK untuk katakanlah pemberdayaan masyarakat sekitarnya. Ini adalah satu kebijakan dalam bentuk instrumen kebijakan pemerintah. Tetapi kalau kami melihat langsung implementasinya terhadap para pelaku usaha, Ibu, banyak artinya multinational company yang sudah beroperasi di Indonesia, ambil contoh Nestle misalnya, atau Unilever misalnya, yang mereka memang benar-benar telah mengadopsi dan menerapkan baik itu prinsip-prinsip dari OECD tadi maupun dari UNGP sini. Dan ini kami bisa buktikan pada waktu kami mengadakan workshop, serial workshop, industri-industri tersebut di Jakarta, mereka bisa menunjukkan bahwa mereka memang berkomitmen untuk memenuhi prinsip-prinsip tadi. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Kita udah terlalu banyak bicara soal agraria ya, kasus-kasus agraria ini. Dan Anda kan dulu pernah jadi asisten ya, deputi di Kemenko, ya kan? Dan kalau kita lihat pelanggaran HAM ya, kasus-kasus HAM menyangkut agraria ini dari dulu nggak selesai-selesai ya kan? Anda menurut laporan yang kita terima dari masyarakat, Anda itu apakah secara langsung atau tidak langsung punya afiliasi dengan korporat. Saya nggak tahu bagaimana, mungkin Anda barusan aja Anda ngomong soal Unilever ya kan, memang betul kalau Unilever sih, tapi Unilever itu cuma kan secuil, yang kebanyakannya lain ya kerjanya cuma merusak lingkungan, apalagi sekarang didukung oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang nggak memerlukan misalnya AMDAL misalnya ya kan, gimana itu? Jadi apa yang Anda sampaikan itu cerita baik-baik semua itu. Mungkin ya kayak suara pemerintah lah gitu ya. Tidak berpihak sebetulnya kepada misalnya penyelamatan lingkungan. Benar itu. Ya, lihat aja kerusakan di mana-mana dan itu ditarik semua ke Jakarta kan melalui resentralisasi AMDAL dan macam-macam. Pemerintah daerah sama sekali kemudian kehilangan wewenang termasuk dalam soal AMDAL itu. Gimana itu tanggapan Anda mengenai ini coba? Terima kasih Bapak Profesor Asumardi. Jadi menanggapi yang pertama, apakah saya terafiliasi dengan perusahaan, Bapak boleh cek apakah nama saya ada masuk dalam, jangankan komisaris misalnya, sebagai tenaga ahli aja tidak. Saya boleh pastikan bahwa saya selama ini bekerja katakanlah secara imparsial. Kalau saya sebagai aparatur pemerintah, tentunya saya tadi menjunjung tinggi etika sebagai aparatur pemerintah. Dalam hal ini saya tidak boleh katakanlah melakukan hal-hal yang di luar norma dan etika maupun ketentuan hukum. Dan bisa saya pastikan bahwa selama ini saya tidak pernah terafiliasi. Sekali lagi, baik langsung maupun tidak langsung. Katakanlah kalau misalnya saya berkunjung pada satu perusahaan ataupun saya melakukan diskusi dengan sebuah perusahaan, itu semata-mata demi kepentingan tugas yang dibebankan pada saya. Jadi tidak ada katakanlah afiliasi ataupun kalau dengan parpol ada nggak? Juga dilaporkan Anda punya afiliasi dengan parpol, benar? Tidak Pak. Ada laporannya? Iya Pak, ya, itu mungkin, tidak laporan yang tidak benar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena selaku PNS tentunya dilarang keras untuk menjadi anggota atau bahkan tunggu dulu, mungkin nggak langsung ya, tapi mungkin Anda ikut secara diam-diam menjadi tim sukses dari calon tertentu ya kan, mungkin. Tapi itu sampai ke kita, ke Pansel bahwa Anda terafiliasi dengan kekuatan politik tertentu dan kemudian tadi yang sudah itu korporasi gitu kan, itu. Jadi betul, artinya saya bisa pastikan di depan Bapak sekalian, dan hari ini adalah 10 Asyura yang kebetulan memang hari yang cukup baik, dan tentunya saya tidak boleh mengatakan yang tidak benar, dan saya katakan bahwa selama ini saya tidak pernah terafiliasi dengan partai politik maupun tadi dengan korporasi Bapak. Itu jaminan saya. Saya selama ini kebetulan memang menjadi anggota imparsialitas Pak. Jadi saya menjadi anggota imparsialitas dari sebuah lembaga sertifikasi Pak.
Tapi posisi saya sebagai imparsialitas komite. Artinya di situ saya bisa meyakinkan bahwa memang kedudukan saya adalah tidak boleh berpihak atau tidak boleh memiliki atau tidak berkonflik kepentingan gitu Pak. Oke, cukup itu deh. Lanjut ini ya kan, kita terlalu banyak bicara soal agraria dan tanah ini. Kalau Anda bisa melakukan assessment terhadap Komnas HAM yang sekarang, apa yang Anda lihat sebetulnya apa secara fair, secara jujur Anda menilai di mana sih Komnas HAM sekarang ini, dan kalau dari assessment itu apa yang mau Anda lakukan kalau misalnya terpilih nanti ya sebagai komisioner apa gitu kan? Baik, terima kasih Prof. Apa yang saya lihat, saya rasakan dan ingin saya lakukan selaku nanti apabila terpilih sebagai anggota Komnas HAM, dan ini merupakan motivasi saya sebenarnya, saya melihat bahwa lembaga Komnas HAM ini sebagai lembaga mandiri yang diberi mandat oleh undang-undang, ya, mandiri, nah setingkat dengan lembaga negara lainnya. Tetapi itu yang tidak saya lihat, kemandirian maupun juga statusnya sebagai lembaga negara. Bagaimana itu? Ya baik. Jadi kalau kita lihat dari sisi kedudukan, ya tadi sudah jelas amanat undang-undang bahwa ini merupakan lembaga independen. Tetapi di pasal 97 misalnya dalam undang-undang berikutnya, dan ini juga kemarin saya dengar sendiri dari Ketua Komnas HAM sekarang misalnya dalam konferensi persnya, bahwa Komnas HAM harus melaporkan kepada Presiden, DPR, dengan tembusan ke Mahkamah Agung. Artinya bahwa sebenarnya kedudukan sebagai lembaga negara tadi tidak independen sebenarnya, karena masih ada kemungkinan dipengaruhi oleh kekuasaan presiden maupun kekuasaan politik legislatif. Dan dalam hal misalnya berkaitan dengan masalah yudisial, tentunya juga tunduk dan akan mematuhi keinginan dari Mahkamah Agung karena memang ada kewajiban. Oke, sekarang bagaimana cara mengatasi itu? Baik, konkretnya Bapak, konkret dan singkatnya, saya akan memperjuangkan perbaikan dari Undang-Undang 39 tahun 99. Ini yang akan kami coba dorong dan tentunya kami memerlukan dukungan dari DPR juga. Tidak mungkin, artinya lembaga apalagi Komnas HAM yang dalam ini tadi saya katakan masih di bawah Presiden dan di bawah DPR, tentunya kita harus secara personal maupun secara kelembagaan kami akan menggalang kerjasama dan dukungan untuk bisa merealisasikan tadi perbaikan dari Undang-Undang 39 tadi. Sebentar, bagaimana bisa independen kalau misalnya anggaran belanja untuk Komnas HAM itu sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah? Bahkan dari beberapa calon yang kita dengar pengen menambah anggaran, meningkatkan anggaran juga gitu kan. Karena katanya anggaran yang ada sekarang nggak memadai. Gimana Ya. itu? Betul Bapak. Secara ketatanegaraan, secara administrasi negara, mungkin Profesor Harkisuti lebih paham. Tentunya memang lembaga negara pembiayanya harus ditampung dalam APBN. Dan APBN tentunya harus ada persetujuan dari DPR dan dalam hal ini pemerintah melalui Menteri Keuangan, Bappenas. Nah, kalau dari sisi anggaran, tentunya kita memang tidak bisa katakanlah, oke, saya nggak butuh APBN, tidak. Tapi kita memang memerlukan APBN sebagai sumber utamanya. Tetapi dalam Undang-Undang 39 ini juga yang mungkin nanti akan kita coba katakanlah perluas atau perbaiki. Karena sebagai lembaga negara dan ambil contoh lembaga negara lain dimungkinkan katakanlah memanfaatkan dana-dana lain yang tidak mengikat. Katakanlah dana hibah, dana kerjasama misalnya. Dalam penguatan kapasitas SDM Komnas HAM misalnya, kalau saya melihat tidak harus mengandalkan APBN. Oke, cukup deh. Yang terakhir sekali, menurut Anda keterlibatan Komnas HAM dalam kasus Freddy Sambo itu gimana itu? Baik, satu sisi kami menghargai Bapak bahwa ya sedikit banyak peran Komnas HAM dalam hal ini diapresiasi karena kenyataannya Bapak Kapolri juga memberikan kesempatan kepada Komnas HAM untuk ikut katakanlah melakukan penyelidikan.
Tetapi juga yang perlu sedikit banyak kami catat ya sebagai self critics mungkin pada komisioner sekarang ini, tentunya dalam hal memberikan laporan katakanlah kepada masyarakat, kepada publik memang penting, tetapi harusnya kalau menurut saya informasi tadi tidak boleh sepotong-sepotong karena tentunya akan bisa menyebabkan distorsi terhadap skenario atau terhadap kejadian yang sebenarnya. Jadi maksud saya dalam hal pemberian informasi kepada publik tentunya harus didasarkan pada sebuah rangkaian cerita yang betul-betul sudah diyakini. Ini memang kebenarannya, tidak boleh sepotong-sepotong. Itu pertama. Selamat sore Pak Prabianto Mukti Wibowo. Wah, namanya berat sekali ya. Pak Prabianto pernah menjadi konsultan UNDP ya. Agustus 2020 sampai April 2021. Tapi pada saat yang sama Anda juga menjadi tenaga ahli bidang reforma agraria dan kehutanan di Kemenko Perekonomian. Tidak ada konflik of interest di situ menurut Anda? Kami merasakan tidak Bu, karena dua hal yang berbeda. Yang pertama tugas saya di Kemenko memang membantu unit kerja di sana dalam mengawal pelaksanaan reforma agraria. Sementara sebenarnya ini sequence ya, pada waktu itu memang saya belum secara resmi mendapatkan kontrak dari Kemenko, tetapi sebelumnya sejak saat saya purna sebagai PNS, saya sudah diminta melanjutkan oleh teman-teman UNDP mengawal tadi yang kami katakan mengenai implementasi bisnis dan HAM di Indonesia. Nah, di dalam tugas kami sebagai konsultan UNDP, utamanya saya memberikan masukan-masukan dalam bentuk tulisan-tulisan, Ibu. Tulisan dan tentunya menjadi narasumber dari setiap pertemuan yang diselenggarakan antara pemerintah dengan UNDP. Oke. Sekarang sudah sampai mana Pak itu? Apa sudah ada panduan? Untuk yang untuk bisnis dan human rights? Business and Human Rights, Bu, terakhir setelah kami meninggalkan sebagai PNS, sebagai focal point, akhirnya tugas ini. Oh, Anda PNS tadinya? Iya, Ibu. Oke. Sebagai sampai tahun? Tahun 2000, Bu. Tahun 2000, bulan per 1 Mei tahun 2020, mohon maaf. Oh 2020, tak pikir 2020. 2020. Enggak Pak, 60 tahun Pak. Iya Pak. Oke, jadi pertanyaan saya tadi, ya. Udah sampai mana sekarang? Baik, jadi untuk kegiatan yang sudah kami lakukan, pertama memang kami sudah berhasil menyusun. Boleh enggak yang terakhir Pak? Ya. Karena kalau perjalanannya saya udah baca nih ya. Baik. Anda mulai dari Kemenko Perekonomian 2018, lalu UN Forum, lalu Kemenko Perekonomian sampai 2020. Tapi belum ada hasilnya di sini. Hasilnya adalah sebuah draft mengenai strategi nasional. Kenapa masih draft Pak? Pada waktu itu memang masih memerlukan konsolidasi dengan terutama teman-teman dari non-pemerintah, artinya dari baik pelaku usaha maupun dari kami memerlukan konfirmasi dan beberapa masukan dari akademia, Bu. Oh, oke. Jadi saat posisi terakhir yang kami kerjakan waktu itu sudah katakanlah draft keempat atau draft kelima. Sebenarnya sudah ya katakanlah kalau mau di launching sudah bisa, tetapi waktu itu kami masih memerlukan satu round lagi untuk mendapatkan masukan dari akademia terutama. Sejauh mana Anda melibatkan Komnas HAM di sini? Ya, jadi perjalanan kami di dalam focal point Business and Human Rights pada saat itu memang tidak banyak berinteraksi dengan Komnas HAM, Bu, betul. Karena kami menganggap bahwa Komnas HAM merupakan lembaga negara lain tadi kan. Dan sebenarnya terus terang bahwa Komnas HAM pada tahun 2017, kalau tidak salah, bersama-sama LSAM sudah mempublikasi mengenai rencana aksi nasional bisnis dan HAM. Tetapi kembali lagi mungkin kredensialnya tadi Ibu Nana sudah mengatakan bahwa karena penyusunannya pada saat itu tidak inklusif, jadi dari pemerintah dalam hal ini
tidak katakanlah memiliki katakanlah tanggung jawab moral untuk melaksanakan rencana aksi bisnis dan HAM. Jadi sekali lagi mungkin cacat dalam proses penyusunannya. Itu yang bisa saya katakan, Bu. Oke, saat itu terakhir tentang Berdasarkan Human Rights. Peraturan Komnas HAM nomor 1 tahun 2017 memberikan kewenangan pada dirinya untuk melakukan penilaian HAM terhadap semua entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia. Apa pendapat Anda? Komnas HAM, Bu. Saya kira sesuai dengan kewenangannya memang mandat. Dia boleh, Pak. Undang-undang boleh. Dia boleh meminta semua entitas bisnis untuk dinilai. Untuk dinilai. Saya kira untuk dinilai apakah mereka comply dengan human right norms and values. Saya kira mungkin kurang tepat kalau itu oleh Komnas HAM. Itu yang mau saya dengar ya. Jadi kurang tepat. Nggak bisa lembaga itu sendiri ya, karena berkaitan dengan ratusan ribu perusahaan yang ada di Indonesia. Oke, Anda bekerja cukup lama di Kemenko Perekonomian ya Pak ya, betul? Iya, sebelumnya di Kementerian Kehutanan juga Ibu. Kehutanan juga. Iya. Tapi di sini Anda mengatakan bahwa kebijakan pemerintah seringkali mengabaikan HAM. Betul. Lalu Anda di sana ngapain? Ya, inilah Bu, barangkali yang menjadi salah satu motivasi saya juga. Selama saya menjadi aparatur negara, saya terlibat di dalam penyusunan dan pembahasan rancangan kebijakan, apakah itu rancangan peraturan presiden, bahkan rancangan peraturan pemerintah, atau di bawahnya rancangan peraturan menteri misalnya. Kami merasakan memang ada beberapa yang katakanlah tidak sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang selama ini kami yakini dan kami ketahui. Tadi Bapak Profesor Sumardi juga menyatakan, ambil contoh misalnya dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja. Saya terlibat langsung untuk sektor kehutanan dan lingkungan, Bu. Jadi ada kalau tidak salah kemarin 13 klaster, di mana salah satu klasternya adalah sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Dan saya ikut aktif pada saat penyusunan sebelum saya memasuki usia purna. Dan di situ terus terang memang kami merasakan ini memang seakan-akan katakanlah kita memberikan karpet merah untuk investor, tapi di satu sisi kita sedikit banyak mengambil risiko terhadap kelestarian lingkungan. Tadi disampaikan oleh Profesor Asumardi, misalnya dalam hal AMDAL, yang dulunya uji publik itu harus dilakukan di lokasi bersama masyarakat setempat misalnya. Sekarang uji publik bisa dilakukan secara online. Sejak kapan masyarakat lokal memiliki akses internet misalnya? Mereka katakanlah dengan ketentuan OJK ini setelah katakanlah sebuah rencana kegiatan yang diwajibkan AMDAL, kemudian mereka sudah mencantumkan di dalam internet, pemberitahuan secara internet, itu nggak mau tidak mau harus sudah dianggap bahwa telah dilakukan uji publik. Ini salah satunya. Apa itu Anda sampaikan pada pimpinan Anda waktu itu? Oh iya Bu, dalam dalam berbagai diskusi kelompok tim teknis ya, tataran kami tentunya di eselon 2 mestinya di tim teknis, dan kami memberikan masukan-masukan, namun kembali lagi keputusan tetap ada di tingkat menteri. Nah, kajian itu kami buat Bu, jadi artinya kami selain memberikan pandangan secara oral, diskusi, tapi kami juga melakukan kajian beberapa hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang kami nilai kurang bijaksana atau kurang sesuai. Ambil contoh dari masalah AMDAL, kemudian juga masalah katakanlah kalau di sektor kehutanan, yang sangat memberikan penyederhanaan mengenai perizinan misalnya, ya meskipun namanya diganti menjadi persetujuan, tapi pada prinsipnya itu adalah prinsip perizinan yang sekarang ini sangat dipermudah, sehingga sedikit banyak ini akan katakanlah mengorbankan kelestarian lingkungannya. Ini juga. Oke. Jadi kalau Anda dijadikan Menteri Lingkungan Hidup, apa yang akan Anda lakukan? Ada beberapa yang harus menjadi katakanlah corrective action dari terbitnya UCK, Bu. Dan mestinya kalau menurut ya seandainya nih, tapi ya
mohon maaf, nggak boleh berandai-andai katanya kan. Tetapi ambil posisi sebagai Menteri Kehutanan misalnya, tentunya bahwa masalah investasi sektor kehutanan memang diperlukan dan kita perlu untuk dukung, tapi not at the expense of environment. Artinya maksud saya harus ada Jadi batasan. berbeda ya Pak ya, berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Betul. Jadi kalau jadi menteri itu nggak dilaksanakan gitu kira-kira? Oh nggak berani Bu, kalau menteri Bu, karena ada presiden Bu, dan ini undang-undang masalahnya, amanat undang-undang. Oke, sudah habis waktunya. Selamat sore Pak Prabianto. Saya mendengar dengan seksama apa tadi pembicaraan dan saya ingin sekarang juga mengetahui dulu lah. Karena Pak Prabianto ini yang diminta pertama kali oleh kabinet untuk mengkoordinasi hubungan mengenai bisnis dan human right. Nah itu apa yang jadi masalah pada waktu mengkoordinasi itu kan? Karena waktu itu Pak Muslimin sempat bicara sama saya, kok yang disuruh kok Pak Prabianto kok bukan Pak Dirjen Human Right gitu ya. Coba tolong digambarkan kepada kita. Jadi supaya teman-teman Pansel juga menggambarkan dinamika di dalam pemerintahan itu bagaimana. Baik, terima kasih Profesor Makarim. Sedikit kami flashback mengenai focal point, National Focal Point on Business dan Human Rights ini. Jadi mengapa kami akhirnya ditunjuk menjadi National Focal Point, ini tidak terlepas dari juga kepercayaan dari teman-teman Kementerian Luar Negeri Pak, terutama dari Direktorat HAM, Kemlu waktu itu, bahwa selama ini memang untuk menjalankan prinsip-prinsip UN Guiding Principle on Business and Human Rights ini diperlukan sebuah kata leadership yang kuat, leadership dan bisa mengkoordinasikan semua sektor. Karena kita tahu bahwa masalah HAM di sektor bisnis ini sifatnya adalah multisektor dan sebenarnya sudah banyak sekali, kalau kita lihat landscape-nya, itu sudah puluhan atau bahkan ratusan peraturan baik di tingkat undang-undang, tingkat peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai pelaksanaannya, sampai perda. Ini sudah banyak sekali yang mengatur, yang berkaitan dengan masalah HAM dan dalam kegiatan bisnis, dalam operasi bisnis. Nah, untuk bisa menyatukan ini dan kemudian bisa mengkonsolidasikan menjadi sebuah pedoman yang bisa diimplementasikan, memang diperlukan sosok atau satu lembaga yang bisa dan memiliki kewenangan untuk koordinasi. Dan kebetulan kami di Kemenko Perekonomian pada waktu itu banyak sekali menangani permasalahan-permasalahan konflik agraria, termasuk juga masalah kehutanan dan pertambangan Pak. Kebetulan kami di Kedeputian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Sehingga memang banyak menangani sektor-sektor bisnis, ya, apalagi waktu itu lagi marak-maraknya masalah fire and heat atau kebakaran hutan dan lahan. Yang pada waktu itu memang membutuhkan koordinasi yang kuat juga antar kementerian, antar lembaga dan antara kementerian dengan pemerintah daerah serta sektor swasta. Nah, disitulah barangkali teman-teman dari Kemlu dan juga dari teman-teman yang lain, kementerian lain melihat memang kapasitas Kemenko dalam hal ini dianggap cukup pas waktu itu. Meskipun sebenarnya juga tidak mudah seperti yang awalnya kami bayangkan menjadi National Focal Point begitu ya. Tapi kenyataannya kan rimba belantara mengenai regulasi maupun juga katakanlah komitmen dari masing-masing kementerian lembaga maupun dari pemerintah daerah juga sangat beragam sekali Pak. Nah, namun demikian dengan bantuan dari semua stakeholders, kami bisa menyatukan pandangan pendapat. Akhirnya dulu kami bisa menghasilkan satu resolusi yang disebut dengan Bogor Declaration, Pak, di mana itu merupakan deklarasi bersama dan katakanlah baru yang pertama kali begitu, semua stakeholders kementerian, CSO, akademia, termasuk juga dari UNDP hadir sepakat untuk menyusun sebuah roadmap mengenai implementasi bisnis dan HAM ini, Pak. Itu adalah gambarannya mengapa kami katakanlah menjadi focal point dan
kenapa tidak diberikan kepada Direktorat HAM? Ya, tetapi dengan segala hormat tentunya dalam setiap kegiatan maupun komunikasi Pak, kami tetap bekerja sama dan selalu mengkoordinasikannya dengan teman-teman dari Kumham, Bappenas, Kemlu gitu Pak. Ini adalah champion-champion yang sudah selama ini bekerja sama Pak. Demikian gambarannya Pak. Terima kasih. Jadi begini ya, nanti kalau Pak Prabianto terpilih jadi Komisioner HAM, itu yang akan dihadapi sehari-hari. Itu adalah bagaimana mencari jalan keluar atas sikap-sikap yang ada dari lembaga-lembaga negara yang ada. Ya. Seperti Anda ketahui kan, kenapa masalah HAM masa lalu kita jadi masalah bolak-balik. Ya, karena apa yang dilaporkan ke Attorney General itu kembali lagi. Ya, jadi kita deal sama lembaga-lembaga lain. Ya, jadi nanti deal dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Apakah Pak Prianto itu memiliki keyakinan bahwa Anda bisa deal dengan itu sebagai Komisioner HAM? Ya, melihat bahwa Anda juga sudah tahu kan bagaimana otoritas yang ada di lembaga negara juga memiliki semacam kewenangan di bidang itu yang juga memiliki sikap yang harus dihadapi gitu. Ya, karena ini merupakan challenge, tantangan, ya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Prof. Dan inilah yang mungkin membedakan saya katakanlah dari 27 calon lainnya. Saya melihat sedikit ya kalau boleh dibilang hanya bisa dihitung dengan jari, 1 atau 2 orang yang memiliki kapasitas dan pengalaman di dalam mengkoordinasikan berbagai lembaga, katakanlah berbagai kepentingan yang dibawa oleh masing-masing stakeholders. Dan dengan pengalaman saya kurang lebih katakanlah 35 tahun sebagai PNS dan terakhir di Kemenko Perekonomian, saya berkeyakinan memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagaimana yang diharapkan kepada saya apabila terpilih sebagai anggota Komnas HAM. Dengan kata lain, Bapak sekalian, bahwa saya akan menggunakan katakanlah pengalaman dan kemampuan serta jejaring saya yang selama ini telah kami bangun untuk bisa betul-betul memajukan Komnas HAM sebagai lembaga setingkat lembaga negara lain secara mandiri dalam penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Jadi jawabannya Prof, secara tegas kami katakan insya Allah saya mampu apabila diberikan amanat untuk menjalankan sebagai anggota Komnas HAM untuk bisa bagaimana menjembatani ya, dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang ada dari masing-masing stakeholders ini. Terima kasih. Karena waktunya sudah mepet ini, ya, saya ingin menanyakan yang terakhir ya, pertanyaan terakhir ya. Jadi sekarang ini pemerintah ini sangat concern mengenai masalah pelanggaran HAM Papua, ya. Nah, jadi dari dulu sampai sekarang ini kan bertalian terus ya, dan tidak selesai-selesai. Nah, bagaimana menurut Pak Prabianto itu cara yang paling baik untuk mengatasi masalah pelanggaran HAM di Papua ini? Terima kasih Prof. Barangkali jawaban saya klasik dan sudah banyak disampaikan oleh para calon lainnya. Tapi intinya saya ingin menekankan adanya dialog dan tentunya dialog ini didasarkan pada katakanlah kesetaraan, kesamaan. Jadi tidak bisa kita melihat katakanlah pemerintah pusat lebih kuasa, lebih katakanlah lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah misalnya atau oleh orang-orang pusat lebih tinggi daripada orang-orang di Papua misalnya. Ini tidak bisa, tetapi kita harus betul-betul duduk secara setara. Artinya ada kesetaraan dan kita harus betul-betul mendengarkan sebenarnya apa yang menjadi katakanlah tuntutan atau menjadi permasalahan yang dihadapi. Karena dari katakanlah apa yang sudah pernah saya sampaikan pada waktu uji publik, artinya penyelesaian Papua ini memang harus
di awal atau paling tidak harus juga dilakukan pendekatan kesejahteraan, artinya prosperity approach ini perlu untuk terus kita tingkatkan, tidak semata-mata dengan security approach, karena memang akar masalah di Papua itu tidak hanya politik dalam artian kelompok elit yang ingin merdeka, tetapi juga barangkali yang kita lihat secara umum adalah ketertinggalan mereka dari ekonomi, dari pendidikan, dari kesehatan, dan dari kehidupan dasar mereka. Jadi mungkin itulah yang ingin kami kembangkan nanti, bagaimana kita melakukan dialog dan kami akan melakukan pendekatan kesejahteraan. Demikian. Terima kasih Pak Prianto, kita sudah bicara 1 jam lebih nih, jadi kita sudah mendengar pandangan Pak Prianto. Atas nama teman-teman semua dari panitia seleksi, saya mengucapkan terima kasih. Ya, kita akan mencoba mempertimbangkan jawaban dari Pak Prabianto dan akan kita sampaikan dalam waktu yang secepat mungkin. Terima kasih Pak. Terima kasih Profesor Makarim Wibisono dan Bapak Ibu sekalian, ada Profesor Asumardi, Profesor Chris Tuti dan Kemala dan Pak Iksan Malik. Tentunya ini merupakan pertemuan yang sangat berharga buat saya bisa menyampaikan pandangan-pandangan saya dan juga katakanlah bukan janji atau bukan promosi, tapi apa yang memang saya rasakan dan ingin saya lakukan. Karena saya merasa ini merupakan katakanlah pengabdian terakhir Pak, buat saya sendiri, barangkali pengabdian saya kepada negara, bangsa dan negara ini untuk bisa memajukan pelaksanaan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan juga katakanlah pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah diajukan, dan tentunya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.